Selamat sore. Selamat sore, Pak. Oke, ini jadi ada yang sudah masuk kelas sekitar 29 orang ya. Oke. Tapi kalau wajah Anda diperlihatkan itu lebih baik loh daripada disembunyikan. Oke, baik. Sehat semua ya? Sehat, Pak. Nggak ada yang demam atau apa ya? Nggak kena COVID, mungkin nggak ada gejala-gejala ya. Mudah-mudahan semua sehat semua. Ya, semua di Surabaya ini ya? Atau ada yang di luar Surabaya? Oke, mungkin kita kembali ke ini ya, ke materi kuliah ya. Jadi untuk teknik pantai ini memang nanti hanya berlangsung setengah semester dan seminggu 2 kali. Jadi mudah-mudahan nanti materinya bisa terselesaikan semuanya ya. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai jadi pendahuluan mengenai pengertian pantai, kemudian ada garis pantai, kemudian ada daerah pantai, wilayah pantai, sempadan pantai. Kemudian ada kalau di dalam skema kemarin ada namanya mana yang beach, mana yang shore, mana yang foreshore, mana yang backshore. Kemudian tapi yang jelas kalau kita nanti adalah bekerja pada daerah yang namanya onshore, jadi adalah berada di wilayah pantai. Ya. Jadi bukan offshore, kalau offshore berarti lepas pantai. Kita akan membicarakan juga masalah bangunan-bangunan yang ada di daerah pantai nantinya. Tapi sebelum kita membahas mengenai bangunan-bangunannya, maka kita perlu, kemarin kita sudah membahas juga mengenai parameter-parameter atau faktor-faktor apa saja yang berpengaruh kepada teknik pantai nantinya atau bangunan-bangunan pantai ya. Jadi tentu saja yang pertama adalah kondisi gelombangnya. Jadi gelombang yang kita bahas nanti adalah gelombang yang diakibatkan oleh angin ya. Sekali lagi, gelombang yang diakibatkan oleh angin. Kemudian juga nanti ada kayak selain gelombang ada pasang surut. Jadi proses pasang surut air laut atau naik turunnya air laut yang disebabkan oleh interaksi antara benda-benda angkasa, terutama oleh posisi bulan, bumi, dan matahari. Ya. Nah nanti karena kalau kita lihat sebenarnya bulan itu posisinya lebih dekat dengan bumi dibanding dengan matahari. Oleh karena itu nanti yang paling banyak pengaruhnya adalah gaya gravitasi atau gaya tarik bulan dibanding dengan gaya tarik matahari. Walaupun mungkin gaya tariknya matahari jauh lebih besar atau gravitasinya matahari lebih besar, tapi karena jaraknya lebih jauh atau amat jauh dibanding dengan bulan terhadap bumi, maka gaya tarik bulan akan sangat berpengaruh. Selain gelombang, pasang surut nanti juga arus laut. Arus laut itu adalah akibat dari biasanya ada arus di permukaan, ada arus di bawah ya. Kalau arus di atas itu biasanya nanti karena ada perbedaan elevasi muka air. Jadi kita tahu bahwa di daerah yang agak jauh dari Surabaya, misalnya kemarin saya beri contoh Semarang atau mungkin Banjarmasin ya, maka tentu saja karena koordinat Surabaya dengan Semarang dengan Banjarmasin itu berbeda,
Maka posisi itu kalau dibandingkan terhadap bulan, maka tentu saja juga berbeda. Sehingga nanti kalau seandainya nanti akibat posisi bulan terhadap Surabaya itu lebih dekat dibanding bulan terhadap Semarang misalnya, maka tentu saja muka air di Surabaya ini lebih tinggi dibanding dengan di Semarang. Karena elevasi muka air di Surabaya lebih tinggi daripada Semarang, maka ada gerakan air dari Surabaya ke Semarang. Nah, ini akan menimbulkan arus. Kemudian kalau arus di bawah biasanya karena selain dipengaruhi oleh arus permukaan juga dipengaruhi oleh perbedaan tekanan. Nah, nanti kita pelajari lebih lanjut. Ya. Jadi ada pengaruh gelombang, kemudian pasang surut air laut, kemudian arus. Kemudian juga yang penting lagi adalah kondisi daratan, artinya topografi pantai tadi ya. Jadi nanti kalau kita bekerja, saya kira di teknik sipil ini, kalau kita mau bikin jalan, kalau kita mau bikin jalan kereta api atau bikin saluran irigasi, pasti nanti membutuhkan topografi. Nah, pantai nanti juga harus ditopografikan sedemikian rupa sehingga nanti kebutuhan untuk bangunannya bisa terpenuhi. Jadi topografi daratannya, kemudian juga batimetri. Batimetri itu adalah elevasi dasar lautnya. Ya. Elevasi dasar lautnya harus kita survei juga, kita hitung terhadap suatu titik tertentu. Nanti biasanya elevasi daratan atau hasil topografi dan hasil batimetri nanti harus ditarik atau diikat dengan suatu titik tertentu yang akan kita buat. Misalnya kita letakkan di daratan pada suatu titik tertentu sehingga nanti elevasi daratan dan elevasi dasar laut nanti akan mempunyai referensi yang sama. Jadi topografi, batimetri, kemudian tentu saja pengaruh lingkungan nanti ya, pengaruh lingkungan. Apakah di daerah itu ada bangunan atau tidak ya, atau ada ada muara sungai ya. Jadi muara sungai ini nanti sangat besar pengaruhnya. Jadi ada muara sungai atau tidak dan sebagainya. Karena kenapa? Karena muara sungai ini akan mensuplai debit air tawar dan juga akan mensuplai sedimen. Kemudian gelombang, pasang surut, arus, topografi, batimetri, kemudian lingkungan, kemudian sedimennya. Jadi material pantainya tadi ya, sedimennya. Apakah berupa pasir, pasir dasar, pasir halus, atau pasir yang lanoan mungkin, atau bahkan mungkin clay ya, tapi biasanya kalau clay itu jarang. Jadi nanti kita selalu bicara kalau kaitannya dengan pantai ini biasanya materialnya berupa pasir. Nah, sehingga parameter-parameternya akan semuanya akan berpengaruh, sehingga nanti harus kita perhitungkan semuanya. Kemudian kemarin kita juga sudah membahas mengenai gelombang. Gelombang itu yang kita bicarakan adalah gelombang angin. Jadi gelombang yang diakibatkan oleh angin ya. Jadi kalau anginnya makin kencang bertiup atau kecepatannya makin tinggi, maka gelombangnya juga makin tinggi. Ya. Nah, waktu angin tadi bertiup bertemu dengan permukaan air laut, maka terjadi gesekan. Pada waktu terjadi gesekan, maka akibat gesekan tadi butir-butir atau partikel-partikel air di dalam perairan tadi atau di permukaan laut tadi, partikel airnya tadi atau butir-butirnya akan terjadi suatu proses gerakan-gerakan yang kita sebut dengan gerakan berputar ya, rotational movement, jadi gerakan-gerakan berputar. Jadi ya, berputarnya itu dia akan membentuk suatu lingkaran ya. Sehingga nanti gerakan-gerakan partikel airnya tadi akan menimbulkan, karena dia berbentuk lingkaran, maka dia akan menimbulkan kecepatan partikel itu mempunyai kecepatan. Kecepatannya bisa ke arah horizontal, bisa ke arah vertikal karena bentuknya lingkaran tadi. Selain kecepatan, dia juga punya percepatan. Tapi dia juga
bentuk lingkaran partikel air tadi, dia mempunyai jarak memanjang dan jarak vertikal ya. Nah, akibat tiupan angin tadi maka gerakan-gerakan partikel airnya akan terjadi gerakan berputar tadi yang akibatnya gerakan berputar ini terus maju ke depan ya karena sesuai dengan arah tiupan angin tadi, maka dia akan pada saat partikel airnya berada di atas maka muka airnya ada di atas. Kemudian dia berputar pada saat dia di tengah sehingga gerakannya ini membuat gerakan permukaan air yang kita sebut dengan gelombang yang kita lihat sejak sehari-hari di laut itu ya. Itu yang kita sebut, yang tadi gerakan partikelnya adalah gerakan rotasional, kemudian gerakan yang diakibatkan oleh partikel ini membentuk suatu gelombang yang kita sebut dengan gerakan translasi tadi. Nah, gerakan translasi yang merupakan mempunyai panjang tertentu tadi, dia mempunyai kecepatan yang kita sebut dengan kecepatan rambat gelombang atau wave celerity. Dari ada yang masuk. Nah, sehingga gerakan-gerakan partikel airnya tadi bergerak terus. Kemudian karena kita tahu kalau kita lihat potongan melintang dari pantai, profil pantai, ya tentu saja makin mendekati pantai makin dangkal, makin dangkal, makin dangkal. Ya. Makin dangkal. Nah, gerakan-gerakan partikel air tadi kalau berada di tempat yang jauh dari daratan atau yang kita kenal dengan laut dalam, maka gerakan orbital motionnya, gerakan orbitnya tadi, dia berbentuk lingkaran dan dia mungkin pada suatu saat belum sampai mencapai dasar laut dia sudah hilang. Dan itu gerakannya makin lemah atau diameternya makin kecil, kemudian dihilang. Tidak sampai menyentuh dasar lautan. Ya. Tapi pada saat partikel ini bergerak menuju daratan atau menuju pantai, maka karena pantainya makin dangkal, gerakan partikel atau orbital motion tadi itu, terutama yang bagian bawah ini akan menyentuh daratan, menyentuh dasar laut. Ya. Sehingga kalau dia menyentuh, maka gerakannya tidak lagi, karena ada hambatan, gerakannya tidak lagi berupa lingkaran, tapi agak sedikit mendekati elips gitu ya, bagian atas. Tapi yang pada bagian bawah mungkin gerakannya itu akan berupa gesekan maju mundur gitu pada daerah-daerah laut perairan yang dangkal tadi ya. Sehingga nanti di situ gerakan-gerakan partikel air tadi yang sudah berbentuk elips tadi, atau mungkin lama elipsnya itu makin lama makin kalau makin dangkal makin pipih gitu. Nah, gerakannya itu menimbulkan gesekan pada dasar laut ya. Sehingga karena gesekan tadi maka dia akan menimbulkan suatu mengangkat atau menggesek sedimennya terangkat, kemudian biasanya nanti ada arus arah horizontal yang menggerakkan sedimen tadi. Tapi tergantung pada arah dari gelombang tadi ya. Karena gelombang itu ada yang arahnya tegak lurus pantai, ada yang membentuk sudut ya. Baik dari arah misalnya tegak lurus dari arah utara, maka dia bisa dari arah timur, bisa arah dari barat dan sebagainya. Nah, sehingga nanti di daerah yang dangkal ini terjadi gerakan-gerakan sedimen karena akibat gesekan dari partikel air tadi. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian nanti ada batasan kapan disebut itu laut dalam, kapan disebut laut dangkal. Ya. Nah, laut dangkal ini biasanya gerakan partikel air sudah tidak lagi berupa lingkaran, tapi sudah berupa elips, kemudian dia makin lama makin dekat. Tapi sebenarnya gerakan partikel air ini kalau makin dekat dengan daratan, terus nanti akan partikel ini membentuk gerakan-gerakan gelombang yang kita sebut dengan gelombang translasi tadi. Itu makin lama kalau makin mendekati daratan atau pada saat dia mencapai kedalaman tertentu, maka gerakan translasinya tadi akan pecah. Jadi gerakan translasi gelombang yang ke arah laut, ke arah darat tadi akan pecah, sehingga ini yang kita sebut dengan namanya nanti gelombang pecah. Artinya
pada saat itu terjadi gelombang pecah. Gelombang pecah ini biasanya nanti gelombang itu ada yang kita sebut dengan pada saat gelombang sebelum pecah dan gelombang setelah pecah, atau pada saat gelombang pecah. Sehingga nanti kedalaman pada saat gelombang itu pecah kita sebut dengan kedalaman gelombang pecah. Biasanya nanti pada daerah yang gelombang yang pecah tadi itu dia akan mengeluarkan energi yang paling besar dan tinggi muka airnya akan paling maksimum. Nah, gelombang angin ini nanti tentu saja akan terjadi secara acak, arahnya bisa berganti-ganti dan sebagainya. Inilah kesulitannya atau perbedaannya dengan kalau kita belajar dengan ini yang kita sebut dengan hidrolika pantai ya, yang agak berbeda dengan hidrolika sungai atau hidrolika yang kita pelajari selama ini. Karena hidrolika yang di pantai ini arahnya datang dari berbagai arah, sehingga nanti seperti halnya kalau saudara belajar hidrologi, saudara menghitung curah hujan itu enggak rata ya, kadang-kadang deras, kadang-kadang ringan dan sebagainya, sehingga saudara harus membuat statistik. Nanti gelombang juga demikian. Gelombang itu nanti gelombangnya juga ada yang besar, ada yang kecil, plus arahnya berbagai macam, sehingga nanti kita juga harus membuat suatu sistem statistik di situ ya. Oke, sampai di sini ini kira-kira resume apa yang kita bicarakan hari Senin. Ada yang ditanyakan atau kita diskusikan? Mungkin saudara ada pertanyaan atau diskusi yang ingin didiskusikan? Baik, kalau tidak ada nanti ini akan saya lanjutkan dengan saya akan share screen mengenai materi, saya lanjutkan yang kemarin ya. Kelihatan ya? Terlihat, Pak. Oke, bentar saya minum dulu. Jadi ini kemarin kita sudah bahas ya, mengenai karakteristik gelombang ini. Jadi ada panjang gelombang dari puncak ke puncak. Kalau itu menyangkut jarak, kita sebut dengan panjang gelombang. Tapi kalau itu menyangkut waktu, kita sebut dengan periode gelombang. Kemudian ada tinggi gelombang, ya. Kemudian ada jenis jarak daerah puncak gelombang, daerah lembah gelombang atau daerah dasar gelombang. Kemudian kedalaman air. D ini kedalaman air kita hitung dari muka air laut rata-rata terhadap dasar laut. Ya, kemudian kita sebenarnya bisa menghitung berapa ketinggian muka air ini terhadap satu garis rata-rata atau still kita sebut dengan still water level ya. Jadi ini kita sebut dengan apa ini? Eta atau apa ini? Ya, seperti N ini ya. Nah, N ini adalah menghitung tinggi muka air dari jarak, misalnya dari jarak 0 atau dari jarak X menuju ke arah kanan ya. Kemudian kita bisa menghitung berapa jaraknya ini ya. Jaraknya ini. Bisa negatif, bisa positif. Tapi paling besar tentu saja sebesar A. Lah, A ini adalah setengah H. A itu amplitudo ini adalah setengah tinggi gelombang. Berapa besarnya tinggi muka air ini tentu saja tergantung dari jarak dan tergantung dari waktu. Ini besarnya adalah A kosinus 2Vx per L dikurangi 2Vt per T besar. T kecil ini adalah waktu dalam detik, X ini jarak dalam meter, L ini adalah panjang gelombang ini ya. Sedangkan T besar ini adalah T ini ya. T tapi dalam detik ya. Sehingga kita bisa menghitung berapa harga eta ini untuk setiap titik dari jarak 0 ke arah gerakannya menuju pantai ya. Besarnya adalah A kosinus 2Vx per L minus 2Vt per T.
Oke. Ini yang kemarin gerakan oscillatory dan gerakan translatory. Nah, gerakan-gerakan ini nanti akan sudah saya jelaskan. Jadi yang di daerah laut dalam itu biasanya nanti bentuknya lingkaran, di laut dangkal bentuknya elips. Karena apa? Karena dia bergesek dengan dasar lautnya ini ya. Nah ini kalau skema ini, maka kalau ini adalah batas antara laut dalam dan laut dangkal, maka di daerah ini gerakannya masih berupa lingkaran dan tidak sampai menyentuh dasar pantai, tapi di sini gerakannya elips sudah menyentuh dasar pantai. Sehingga nanti kalau ini kita lihat dalam skema, maka kita lihat pada gambar sebelah kanan ini, di mana gerakannya ini berupa gerakan orbit, yang makin ke bawah, makin kecil, kemudian hilang. Dan pada saat hilang ini dia tidak sampai menyentuh dasar laut. Ya. Jadi mungkin kira-kira setinggi-tinggi gelombangnya atau setengah tinggi gelombangnya dan sebagainya. Tapi kalau di laut dangkal ini, gerakannya berupa elips, dia akan sampai pada dasar laut. Ini, seperti ini. Oke. Ini kelihatan di sini ya. Di laut dalam dia tidak sampai dasar laut, tapi di laut dangkal dia akan menyentuh dasar lautnya. Ya. Jadi ini di offshore, yang di laut dalam, ini yang di laut dangkal. Nah, sekarang kita lihat di sini. Yang sebelah kanan ini adalah gerakan partikel air di laut dalam. Dia berupa lingkaran, maka dia kalau dasar pantainya itu merupakan sama dengan Z, sama dengan minus D. Jadi mulai dari permukaan laut rata-rata ke bawah itu kita sebut dengan notasi minus, ya, minus D. Kemudian dinyatakan sebagai deep water wave atau gelombang laut dalam jika D per L. Jika D, jadi D itu kedalamannya dibanding dengan panjang gelombangnya lebih besar dari setengah. Ya, disebut laut dalam jika D per L, jadi kedalaman dibanding dengan panjang gelombangnya lebih besar setengah. Ya. Dan bentuknya lingkaran. Sehingga karena lingkaran, maka jarak horizontal lingkarannya ini dengan vertikalnya sama ini 2A, ini sama dengan 2B. Sehingga A sama dengan B. Tapi kalau di laut dangkal, maka bentuknya elips seperti ini. Ya. Sehingga tentu saja 2A dan 2B-nya tidak sama karena lebih pipih ya, lebih gepeng. Nah, ini dinyatakan sebagai laut dangkal atau daerah transisi ya, jika D per L-nya lebih kecil dari setengah. Ya. Nah, kalau nanti ini adalah bentuk lingkaran, maka dia akan mempunyai kecepatan horizontal dan kecepatan vertikal. Kalau kita lihat pada bagian yang bentuk pipih ini, maka U ini adalah kecepatan horizontal dari partikel airnya. Jadi bukan kecepatan gelombangnya. Kecepatan partikel airnya. Ya. U itu adalah kecepatan ke arah horizontal, dan mungkin ada yang bilang V itu adalah kecepatan vertikal. Jadi biasanya di sini ya. Di sini. Jadi ini plus U, tapi yang di bawah ini nanti minus U. Ya. Yang di sini adalah plus V, kemudian di sini adalah minus V. Tapi kalau di sini, kalau di laut dalam, maka tentu saja U yang di atas sama dengan U yang di bawah, kemudian V yang di kiri dan kanan sama. Ya. Kemudian kalau di laut dangkal, pada dasar lautnya, maka ini karena bentuk elipsnya itu sudah menyentuh dasar, maka bentuk elipsnya sudah merupakan bentuk yang pipih ini. Jadi tidak mempunyai U, tidak mempunyai V. Jadi kecepatannya bekerja hanya kecepatan horizontal, tapi dia tidak mempunyai kecepatan vertikal. Ya. Jadi di dasar laut ini, maka di dasar laut di laut dangkal, maka
kecepatan partikel airnya hanya mempunyai satu kecepatan, yaitu hanya kecepatan ke arah horizontal. Dia tidak mempunyai kecepatan ke arah vertikal. Tapi kalau di atas, dia mempunyai kecepatan horizontal maupun vertikal. Baik yang ke bawah maupun yang ke atas. Oke. Nah, itu adalah sifat-sifat laut dalam, laut dangkal. Nanti kita lihat lagi mengenai teori itu. Sekarang kita lihat dulu mengenai macam-macam gelombang berdasarkan teori gelombang. Sebenarnya gelombang yang kita pelajari tadi, yang kita gambar dalam bentuk sinusoidal tadi, itu diambil dari namanya kita sebut dengan airy wave. Artinya itu gelombang sinusoidal. Ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di lautan, maka gelombang itu bisa kita kelompokkan menjadi beberapa macam gelombang seperti ini. Ya. Ada yang bentuknya apa? Tidak sinusoidal, tapi bentuknya tajam seperti ini ya. Ini yang kita sebut dengan Stokes wave karena didasarkan pada teori Stokes nanti. Kemudian noidal wave ini lebih tajam lagi. Kemudian ada solitary wave yang bekerja, dia hanya gelombang tunggal dan dia landai tapi dia mempunyai puncak tertentu. Sehingga nanti sebenarnya nanti kalau kejadian di alam atau di lautan itu ya yang terjadi seperti ini, bermacam-macam gabungan seperti ini ya. Tapi nanti kalau kita melakukan studi di sini ya kita pertama kita pilih dulu berdasarkan teori yang paling sederhana yang kita sebut dengan teori airy atau airy wave ini ya. Nanti ada lagi teori mengenai teori gelombang Stokes atau secondary wave theory. Ya. Nanti ada lagi, kemudian yang ketiga dan seterusnya. Tapi untuk tahap ini kita hanya mempelajari gelombang berdasarkan teori airy. Nah, teori airy ini maka ya ini asumsinya ini sebenarnya tujuan dari asumsi-asumsi ini nanti saudara bisa baca. Ini adalah untuk menyederhanakan perhitungan sehingga nanti bisa dihitung secara analitis maupun secara numeris yang lebih mudah ya. Tapi tentu saja kalau karena adanya penyederhanaan tentu saja nanti ada beberapa koreksi atau kekurangan-kekurangan di dalam perhitungan-perhitungan menggunakan teori gelombang air ini. Oke, kembali pada garis gelombang ya. Ini saya kira seperti yang saya tunjukkan pertama tadi sama. Jadi kita kembali ingat mengenai panjang gelombang, kecepatan rambat gelombang, periode gelombang, tinggi gelombang, amplitude gelombang, kemudian berapa besarnya tinggi muka air terhadap tinggi muka air rata-rata atau still water level dan sebagainya. Sekarang persamaan gelombang. Persamaan gelombang, jadi teori air ini kita sebut dengan teori gelombang amplitude kecil. Jadi apa? Tinggi gelombangnya itu yang namanya amplitude ini ya. Amplitudenya ini kecil ya. Lain dengan ini dengan Stokes yang amplitudenya besar, noidal juga amplitudenya besar, tapi ini juga besar juga. Jadi kita sebut dengan teori gelombang amplitude kecil. Dari persamaan Laplace maka kita bisa lihat bahwa berapa energi yang dikeluarkan. Nah, saya kira nanti ini kita kalau berada di dasar laut maka perubahan tinggi potensialnya atau energi potensialnya terhadap jarak, tinggi potensial terhadap ketinggian dan sebagainya ini berdasarkan teori Laplace ini maka dv d kuadrat v dx kuadrat dan seterusnya sama dengan 0. Maka kecepatannya sama dengan perubahan energi terhadap jaraknya horizontal dan kecepatannya perubahan energi terhadap jarak vertikalnya. Dan kalau kita teori Bernoulli, ini sebenarnya kalau kita turunkan cukup panjang ya, tapi saya tidak bicara mengenai ini adalah persamaan energi ya. Ada akibat tekanan dan akibat gravitasi, akibat tekanan air, akibat elevasi dan akibat kecepatan. Ya. Sehingga nanti tinggi muka air
tinggi gelombang terhadap suatu bidang horizontal rata-rata tadi atau SWL akan menjadi seperti ini. Sehingga nanti kalau kita teruskan, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Jadi hanya merupakan minus 1 per G gravitasi perubahan energi terhadap ketinggian. Ya, energi potensial terhadap ketinggian. Kalau ini kita selesaikan dengan persamaan diferensial, di mana Y-nya sama dengan 0 dan Y sama dengan D, ya, nanti kita dapatkan persamaan semacam ini. Sehingga nanti persamaannya menjadi seperti ini. Ini sebenarnya yang kita tulis di sini tadi ya. Eta sama dengan A kosinus ini sama dengan ini sebenarnya. Cuma di sini dinyatakan dengan A kosinus Kx min omega T, di mana K ini adalah 2V per L, ya. Sedangkan omega ini adalah 2V per T. T-nya T besar ya. Periode gelombang ini, jadi K ini adalah 2V per L, sedangkan omega adalah 2V per T. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Ini saya tulis ulang ya. N sama dengan A kosinus K X min omega T. Jadi ini menunjukkan fluktuasi naik turunnya muka air terhadap suatu muka air rata-rata, kita sebut dengan still water level. Dan ini persamaan kita sebut dengan persamaan gelombang sinusoidal dan progresif, bergerak ke arah X yang positif. Jadi gelombangnya maju. Maju itu kalau dalam teknik pantai, maju itu berarti maju menuju pantai. Ya. Bergerak maju menuju pantai. Sehingga kalau kita lihat ini adalah satu gelombang, jarak dari puncak ke puncak ini adalah kalau dalam X dinyatakan sebagai L atau banyak gelombang, terhadap waktu disebut dengan periode gelombang. Ini kedalaman dan sebagainya, ini penjelasan dari tadi, oke ya. Kemudian K tadi, K ini adalah 2V per L, sedangkan omega adalah 2V per T. Ya. Jadi ini kita sebut dengan angka gelombang, yang K ini, yang omega kita sebut dengan frekuensi gelombang. Sekarang bagaimana dengan kecepatan rambat gelombang? Jadi yang dimaksud kecepatan rambat ini adalah kecepatan translasi gelombang. Jadi gelombang yang bergerak di permukaan, ya, kemudian dia membentuk suatu gerakan yang akibat dari gerakan orbit partikel air, dia terbentuk suatu gerakan translasi tadi, maka kecepatan rambatnya, jadi ini bukan kecepatan partikelnya ya, kecepatan rambat dari permukaan air atau permukaan gelombang itu kita sebut dengan C atau wave celerity. Jadi hubungan antara C dan L dan T ini maka bisa kita nyatakan sebagai C sama dengan GT per 2V tangan hiperbolikus 2VD per L. Atau C ini sama dengan L dibagi T, di mana L adalah panjang gelombang dan T ini adalah periode gelombang. Sehingga kalau kita mau menghitung berapa suatu gelombang itu pada saat dia bergerak, berapa panjang gelombangnya, maka panjang gelombangnya ada di bawah ini. Ada pertanyaan mengenai ini? Sebentar ya.
Jadi ini adalah kecepatan rambat gelombang adalah pada waktu gelombang bergerak. Jadi translasi dari gerakan muka air ya, ini kecepatan kita sebut dengan kecepatan rambat. Kemudian ini adalah hubungan antara kecepatan rambat dengan panjang gelombangnya dan periode gelombangnya. Ya. Dan ini ada tangan hiperbolikus. Nah, nanti pada waktu saudara menggunakan kalkulator, saya kira saudara harus memencet 2 kali tangan sama hiperbolikus ya. Jadi nanti kalau nanti ada semacam kuis atau apa, nanti siapkan kalkulator yang ada fungsi sinus dan fungsi hiperbolikusnya ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian klasifikasi gelombang. Nah, ini tadi yang dimaksud laut dalam, laut dangkal, dan daerah transisi. Gelombang laut dangkal ini maka tadi dikatakan D per L sebenarnya lebih kecil setengah, tapi di sini dipertegas tadi laut dangkal jika D per L lebih kecil daripada atau 1/20. Ya. Kemudian antara 1/20 sampai dengan setengah ini masih dikatakan sebagai daerah transisi. Kemudian laut dalam itu jika D per L-nya lebih besar atau sama dengan setengah. Jadi hubungan antara kedalaman air dengan panjang gelombangnya. Sehingga kalau persamaan ini, persamaan C ini ya, C sama dengan GT kuadrat tangan hiperbolikus 2VD per L ini, untuk di laut dalam, maka harganya menjadi C sama dengan GT per 2V. Nah, biasanya nanti, kalau karena D per L lebih besar setengah, maka harga C-nya menjadi GT per 2V. Nah, biasanya untuk yang di laut dalam ini, untuk parameter-parameternya itu diberi notasi 0 kecil di bawah ini. Subscribe 0 ini ya. Jadi kalau C ya C0, kalau panjang gelombang L ya 0, L0. Sehingga nanti karena diasumsikan D per L lebih besar atau sama dengan setengah, maka C0-nya menjadi seperti ini, GT kuadrat, GT per 2V, sedangkan L0-nya menjadi GT kuadrat per 2V, dan atau sama dengan 1,56 T kuadrat. Sedangkan untuk yang daerah transisi maka sama, tetap rumusnya tidak berubah. Kalau C terhadap C0 maka akan seperti ini ya. D per L0 akan seperti ini. Tapi untuk yang laut dangkal, maka harga C-nya karena dia lebih kecil dari 1/20 atau relatif kecil sekali, maka harga C-nya menjadi akar G dikalikan kedalamannya. Jadi hanya tergantung terhadap kedalamannya. Sedangkan panjang gelombangnya sama dengan GT dikalikan jadi sama dengan C dikalikan dengan T. Jadi nanti kalau saudara ada perhitungan-perhitungan laut dalam ya, saudara tidak perlu menulis rumusnya lengkap, saudara langsung bisa menggunakan ini. C0, L0, dan seterusnya. Untuk laut dalam juga demikian, saudara langsung bisa menggunakan ini. Tapi untuk transisi, saudara tetap harus menggunakan rumus ini. Oke, ini yang disebut dengan laut dangkal itu ya, ini transisi, kemudian ini laut dalam. Jadi untuk yang laut dalam itu gerakan orbitnya tidak sampai menyentuh dasar laut. Jadi dia hanya sampai dengan L per 2 ya, atau setengah L. Ya. Jadi gerakan laut dalam hanya sampai di sini. Tapi kalau daerah laut dangkal maka dia gerakannya akan sampai di bawah ini. Oke, ini diulang lagi. Kemudian, nah, ini saya tulis lagi saja karena persamaannya ini kan tadi kan, nah tadi ya. Persamaannya yang, nah ini ya, elevasi muka air terhadap bidang rata-rata atau still water level, ini ada K dan omega.
Nah, K ini angka gelombang, omega ini adalah frekuensi gelombang. Nah, ini K-nya sama dengan 2V per L, ini disebut angka gelombang, omega sama dengan 2V per T, frekuensi gelombang. Ya. Sehingga nanti omega ini kalau dinyatakan dengan kedalaman akan menjadi G dikalikan K, di mana K-nya akan gelombang, tangan hiperbolikus KD, semuanya kemudian pangkat setengah. Nah, omega atau frekuensi gelombang ini persamaan ini kita sebut dengan hubungan atau dimaksud dengan hubungan dispersi atau pancaran atau gerakan gelombang ya. Pancaran gelombang yang didasarkan pada teori Airy atau teori gelombang sinusoidal. Sehingga nanti harga C dengan dihubungkan dengan omega, maka omega dibagi K, harga C. Nah, ini ada notasi G. Ini begini. Karena gelombang itu pada waktu bekerja atau bergerak di lautan itu biasanya tidak sendiri. Maka itu ada satu kita sebut dengan grup gelombang. Maka kalau harga C ini omega per K, harga C kalau tidak ada notasi awal kita sebut dengan gelombang individual. Ya. Gelombang individual. Sedangkan ini adalah gelombang grup, maka besarnya adalah harganya seperti ini. Oke, ini rumusnya setelah disederhanakan menjadi seperti ini rumus-rumusnya. Ya. Nah, ini tadi terjemahan dari yang tabel tadi, kondisi laut dalam D per L lebih besar setengah, maka C0-nya ini L-nya sekian, kondisi laut dangkal, maka C-nya ini sama dengan ini tadi ya. Sama dengan ini ya. Sama dengan ini. Ya. Baik, kita lanjutkan karena perjalanannya masih panjang. Kemudian bagaimana dengan kecepatan partikel air? Jadi kecepatan, jadi yang dimaksud kecepatan partikel itu ini. Ya. Nah ini ya. Ini partikel air ini kecepatan ini adalah yang U ini adalah kecepatan ke arah horizontal, mungkin V atau W nanti kecepatan ke arah vertikal. Kalau di sini U-nya positif, kalau di sini U-nya negatif. Kalau di sini V-nya positif, di sini V-nya nanti negatif. Ya. Nanti kita, ini demikian juga untuk yang lingkaran. Ini ada U positif, ini ada U negatif. Ya, kemudian ada V positif atau W positif, ada V atau W yang negatif. Ini. Jadi kecepatan partikelnya ya. Maka U-nya sama dengan perubahan energi terhadap jarak X dan V-nya, lah ini yang U ke arah horizontal, V-nya ke arah vertikal. Maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Panjang ya. A ini adalah amplitudo setengah tinggi gelombang, C ini adalah kecepatan rambat, jadi kecepatan translasi dari gelombang, sedangkan K ini adalah angka gelombang, D ini adalah kedalaman air, sedangkan harga Y ini adalah harga Y yang kita cari nanti. Kalau saya misalnya ingin mencari berapa kecepatan gelombang atau berapa kecepatan partikel air pada kedalaman Y, maka Y-nya nanti kalau diketahui, kalau kedalaman airnya 10 meter, kemudian Y-nya diminta dicari pada kedalaman 4 meter, maka harga 4 meter ini adalah yang Y ini ya maksudnya. Maka K kali D kosinus KX min omega T. Sedangkan kalau ini dinyatakan dalam H atau tinggi gelombang, maka jadi seperti ini. Karena berapa kecepatan vertikalnya, kalau ini adalah kecepatan horizontal, maka kecepatan vertikalnya
Ya mungkin rumusnya serupa, tapi ada sedikit beda ya. Tapi ini perbedaannya ada pada kalau di sini kosinus hiperbolikus, di sini sinus hiperbolikus dan kosinus hiperbolikus. Kemudian V bisa dinyatakan dalam sin per sin ya. Seperti ini. Iyalah koleksi bro. Putih semua lagi anjing. Oke, rumusnya nggak usah dihafal ya. Tapi saudara harus tahu yang K itu apa, omega itu apa ya. Bamsar. Kemudian D itu di mana, berapa dan sebagainya. Mantap, 7. Keren anjing. Kemudian selain kecepatan, maka partikel air tadi juga mempunyai percepatan. Maka rumus percepatannya juga ke arah X, AX, perubahan kecepatan terhadap waktu, dan AX, AY maksud saya. Yang satunya AY sebenarnya. AY sama perubahan kecepatan terhadap waktu. DU per dt dan dV per dt. Maka harga AX-nya menjadi seperti ini. AY-nya menjadi seperti ini. Ini yang tadi. Kemudian selain kecepatan partikel air, percepatan partikel air, kemudian ini ada namanya perpindahan atau displacement. Jadi ini jarak antar partikel pada saat dia berotasi. Jadi dimaksud dengan ini, eta ini, kemudian ada epsilon ini adalah jarak X, ya. Ini adalah yang ini, ya. Yang horizontal adalah yang ini, sedangkan yang ini adalah jarak vertikalnya. Ya. Tentu saja kalau untuk yang lingkaran akan sama ya jaraknya. Tapi kalau yang elips ini maka perlu jarak horizontal dan jarak vertikalnya berbeda ya. Maka rumusnya akan seperti ini. Oke. Jadi saudara sudah tahu mengenai berapa ada gelombang yang bergerak translasi atau bergerak akibat orbital akibat dari gerakan partikel tadi kita sebut dengan gerakan rampat dari gelombang permukaannya, periode gelombangnya, panjang gelombangnya, kemudian ada di gelombang dan sebagainya. Kemudian saudara juga sudah tahu mengenai partikelnya sekarang. Partikelnya mempunyai kecepatan arah horizontal dan ke arah vertikal, juga mempunyai percepatan dan mempunyai jarak, ya, jarak orbitnya tadi. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya, supaya cepat selesai. Nah, tadi itu adalah gerakan gelombang permukaan air dan gerakan dari partikelnya. Sekarang bagaimana tekanan airnya? Kalau saudara ingat di hidrolika, tekanan air itu adalah fungsi dari kedalaman. P sama dengan gamma H, ya. Di mana H kedalaman, atau P sama dengan gamma D, atau rho G H atau rho G D. Jadi tekanan merupakan fungsi dari kedalaman. Jadi kalau saudara masuk ke dalam air yang tenang, tentu saja makin ke bawah tekanannya makin besar, ya. Nah, sekarang kalau masuk ke dalam air yang rata. Sekarang kalau airnya berupa gelombang seperti ini bagaimana? Maka ada dua hal. Pada saat airnya tinggi atau airnya gelombangnya di atas, dan pada saat gelombangnya di bawah. Maka di sini kalau pada saat airnya tinggi, ini ada, kalau ini kita ambil rata-rata ya,
kemudian ini sedalam Y ya, dalam Y dari SWL sampai dasar ini kita ambil sebagai Y, maka misalnya tekanan hidrostatisnya, tekanan airnya berbentuk segitiga ini ya. Karena Y-nya kita anggap negatif, maka besarnya adalah tekanannya air yang statis tadi yang diam ini ya, adalah rho G Y ya. Rho G kalikan Y atau gamma Y ya, gamma Y. Tapi kalau pada waktu air di atas, maka ini ada sedikit tambahan akibat kondisi gelombang yang waktu di atas ini. Besarnya adalah rho GH, di mana H adalah tinggi gelombang. Jadi ini adalah tinggi gelombangnya ya, dari dasar sampai ke puncak ini. Rho GH per 2 kosinus hiperbolikus K D plus Y kosinus hiperbolikus KD kosinus KX min omega T. Nah, tapi pada saat air berada di bawah, maka dia akan menjadi minus ya, berkurang. Oh, maaf, kalau pada waktu di atas maka dia akan lebih besar menjadi minus. Jadi seperti 2 minus ini ya berada di atas ini. Tapi kalau dia berada di bawah ini maka dia akan menjadi rho G plus ya. Ini karena positif ya. Jadi ini perbedaan antara tekanan air dan tekanan gelombang. Jadi tekanan gelombang itu ada pada saat di atas dan pada saat di bawah ya. Ini adalah tekanan airnya dan bidang rata-rata, sedangkan ini adalah akibat naik turunnya muka air pada saat di atas dan pada saat di bawah. Ya nanti kalau saudara menghitung tinggal masukkan saja ya berapa harga-harga itu. Cuman itu tadi kadang-kadang kita waktu memencet kalkulator itu sering salah karena ada kosinus hiperbolikus itu. Saya nggak tahu, mungkin saudara punya kalkulator yang lebih canggih, mungkin sudah ada langsung kosinus hiperbolikus atau sinus hiperbolikus atau tangen hiperbolikus. Mungkin cari aja di internet, download kalkulator yang scientific, kalkulator yang paling canggih yang ada sinus hiperbolikusnya ya. Tapi kalau nggak ada bisa digabungkan antara sinus dan hiperbolikus. Oke, ini adalah tekanan gelombang. Nah, kalau ini adalah kecepatan kelompok gelombang, ini sudah kita bahas tadi, yaitu C, kecepatan rambat dalam grup gelombang ya. Maka di sini berapa kecepatan grupnya? Ini adalah setengah C. C ini adalah kecepatan gelombang individualnya tambah 2 kd sinus hiperbolikus 2 kd. Sehingga ini kita bisa sebutkan bahwa harga kecepatan grup gelombang itu sama dengan N kali kecepatan gelombang individual. Nah, harga N-nya ini sama dengan setengah ini. Tergantung dari angka gelombang dan tergantung pada kedalamannya. Oke, tekanan gelombang dan kecepatan kelompok gelombang. Kemudian energi gelombang. Nah, energi gelombang ini sebenarnya sama saja dengan energi. Ada merupakan jumlah antara energi kinetik dan energi potensial. Energi potensial karena elevasinya, posisinya, dengan energi kinetik karena kecepatannya atau karena kerjanya. Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh kecepatan partikel air karena adanya gerak gelombang. Jadi karena dia bergerak maka akan menimbulkan energi yang kita sebut energi kinetik. Kemudian energi potensial diakibatkan oleh karena elevasi atau karena posisi akibat perpindahan muka air. Ya. Jadi posisi muka airnya terhadap dasar lautnya. Nah kebetulan di sini ini sebenarnya rumus ini didasarkan pada suatu penurunan persamaan-persamaan yang lebih sulit ya, tapi ini gimana kita ringkas saja. Energi kinetiknya sama dengan rho GH kuadrat L per 16, energi potensialnya kebetulan juga sama. Sehingga energi kinetik atau energi totalnya sama dengan rho GH kuadrat
L dibagi dengan 8. Kemudian energi untuk satu tempat tertentu, kalau ini adalah energi pada satu panjang gelombang ini ya. Tapi untuk energi pada satu titik tertentu, maka energinya menjadi E dibagi dengan L sama dengan rho GH kuadrat per 8. Oke, energi gelombang, kemudian tenaga gelombang. Nah, gelombang ini pada waktu dia bergerak, selain menimbulkan energi, maka dia juga mempunyai tenaga yang dihitung persatuan waktu. Ya. Berapa harganya tenaga gelombang ini, maka energi gelombang dikalikan dengan jaraknya. Ya. Maka harganya adalah P sama dengan rho GH kuadrat L16T dikalikan karena satu gerakan gelombang ini merupakan fungsi sinus hiperbolik kedalaman, angka gelombang, ya, kedalaman dan angka gelombang. Sehingga dia akan menjadi tenaga gelombang sama dengan E dibagi T dikalikan ini. Sehingga karena ini kita sebut dengan N, maka harga P sama dengan N dikalikan E per T. Tapi kalau dalam satu gerakan gelombang, maka kita harus melakukan kalikan dengan L ya. Maka N E per T dikalikan dengan L, karena ini gerakan setiap satuan waktu gelombang jadi satu periode gelombang ini. Maka besaran energi akan menjadi N dikalikan E L per T. Nah, tentu saja N ini akan sangat dipengaruhi oleh kedalaman atau posisi di mana gelombang tadi dicari. Jadi kalau ini adalah D, kalau saudara ingin mencari setengah D, seperempat D, dan sebagainya, saudara tinggal memasukkan harga ini. Dan K-nya adalah 2V per L. Nah, maka kalau ini anggap titik 0 dari sini, maka berapa yang ditanyakan ada berapa tenaga gelombang pada kedalaman. Kalau ini adalah misalnya D, maka berapa tenaga gelombang pada kedalaman setengah D dan jarak dari ini misalnya seperempat L misalnya. Maka K-nya saudara harus ubah ya. Nah, nanti ini kita bisa lihat pada soal-soal. Ini contoh. Nah, sebentar. Ini karena persamaan-persamaan ini ya, kan terutama persamaan-persamaan gelombang ini, ya. Ini mengandung parameter-parameter yang sulit, ada kosinus hiperbolikus, sinus hiperbolikus dan sebagainya, maka ini ya karena walaupun saudara punya kalkulator untuk menghitung kadang-kadang masih mengalami kesulitan. Oleh karena itu ada suatu persamaan-persamaan ini kemudian ditabelkan. Maka ada satu tabel yang nanti adalah hubungan antara kedalaman dan panjang gelombangnya. Sehingga setiap kedalaman misalnya panjang gelombangnya 100 meter, kemudian kedalamannya 5 meter, maka 5 per 100, maka itu adalah harga D per L. Maka harga-harga itu, nanti setiap harga D per L, kita akan bisa mencari berapa harga-harga masing-masing, berapa kosinus hiperbolikusnya, berapa sinus hiperbolikusnya, berapa, sampai nanti pada berapa harga-harga parameter yang lain. Ya. Nah, sehingga di sini ada tabel nanti semacam ini, atau mungkin semacam ini ya, yang menunjukkan hubungan. Jadi kalau kita nanti sulit menggunakan kalkulator, ya kita langsung bisa gunakan ini. Jadi nanti kalau saudara ada soal, D-nya diketahui misalnya pada kedalaman 2 meter, atau D-nya itu 10 meter ya, D itu adalah jarak antara muka air rata-rata dengan dasar laut, dengan dasar pantai. Ya. Kemudian L0-nya, L0 ini adalah panjang gelombang di laut dalam. Jadi ada notasi 0 itu berarti menunjukkan kondisi di laut dalam. Jadi tabel ini berdasarkan persamaan-persamaan di atas tadi, kemudian dibuat dalam tabel, maka kalau kita tahu berapa kedalaman dan berapa panjang gelombang di laut dalam,
maka kita bisa menghitung berapa kedalaman dan atau D per L diketahui, maka kita bisa mencari berapa besarnya D per L pada kedalaman yang kita inginkan. Ya. Kemudian dengan harga ini juga kita bisa mencari 2 VD per L, kemudian tangan hiperbolikus 2 VD per L, sinus hiperbolikus, dan seterusnya. Sehingga ini dengan TAWE saudara sangat mudah untuk menghitung karena sudah dibentuk dalam angka-angka seperti ini. Kalau nanti harga-harganya tidak ada di tabel ini, maka saudara harus lakukan interpolasi. Ya, interpolasi linear saja, nggak usah. Karena ini walaupun persamaan bukan linear, tapi nanti saudara interpolasi saja secara linear di antara kalau harga-harga itu tidak ada atau ada di antara angka-angka yang ada di situ. Sehingga dengan ini, dengan data ini saja, maka saudara bisa tahu berapa harga ini, sampai harga ini, sampai harga ini, dan sampai harga ini, sampai harga N. N saudara masih ingat, N itu adalah ini ya. Maaf sebentar, ini baterainya hampir habis, saya harus cari charger dulu. Nah, ini ada musibah ini, jadi chargernya kok patah nih. Begini, jadi bisa didengar? Bisa, Pak. Ini chargernya tiba-tiba patah, jadi saya tidak bisa mengecas laptop saya ya. Jadi materi ini nanti saya kirimkan aja lewat lewat WA Group atau lewat di My Index Classroom ya. Kemudian nanti kita akan diskusikan hari Senin ya. Ya saudara baca saja nanti contoh-contoh soal ini. Kemudian nanti saudara kalau ada hal kurang jelas nanti kita bahas pada hari Senin yang akan datang. Ya, ini kok mendadak chargernya jatuh kemudian patah. Patah apa itu chargernya. Tapi baik, ini mungkin waktunya mungkin sebenarnya masih ada waktu sampai 15.20 ya atau 15.10 ya. Tapi ini sudah 16.45. Jadi sebenarnya ada waktu cukup panjang nih. Tapi mungkin sebentar lagi mati laptop saya. Baik, ada pertanyaan? Nanti saudara baca dulu ya ini contoh-contoh soal ini. Nanti kalau ada yang kurang jelas nanti kita diskusikan. Ada pertanyaan?
Belum ada Pak mungkin Pak. Ini sebenarnya contoh-contohnya relatif gampang, relatif mudah ya. Nanti bagaimana cara menggunakan tabel, kemudian bagaimana cara interpolasinya dan sebagainya. Nanti saudara bisa baca di sini. Nah, kalau saudara ingin mendapatkan literatur yang kemarin sebenarnya sudah saya tunjukkan literatur ya, mungkin ada namanya buku textbook yang sebenarnya merupakan kitab dasarnya untuk teknik pantai, ada namanya Coastal Engineering Manual ya. Itu dikeluarkan oleh US Army of Engineer di Amerika. Itu mencakup teknik pantai mulai dari A sampai dengan Z. Itu tabel juga ada di situ ya. Kemudian ada lagi Basic Coastal Engineering, kemudian Introduction of Coastal Engineering, macam-macam buku-buku mengenai teknik pantai ini. Tapi buku yang paling jadi pegangan biasanya Coastal Engineering Manual atau yang dikeluarkan oleh Jepang itu juga ada ya. Japan Coastal Engineering Manual juga ada. Tapi kalau saudara ingin yang mudah mungkin ya ada yang dikeluarkan oleh ya, pengarangnya itu Pak Profesor Bambang Triatmojo dari Universitas Gajah Mada ya. Ini mungkin juga sebagian saya ambil dari situ ya. Nanti saudara bisa cari bukunya saya nggak tahu sekarang masih ada atau tidak, tapi mungkin di-download atau dicari di internet ya. Buku teknik pantai gitu. Teknik pantai Bambang Triatmojo. Ya. Tapi kalau tidak ada dulu itu sering ada di toko buku itu apa? Toko buku yang murah itu, saya nggak tahu di toko buku murah itu namanya apa itu ya? Yang banyak cabangnya ada di Ubaya, ada di Ngagel itu juga ada, atau di Pucang itu ada, kemudian di dekat Plaza Marina itu juga ada, kemudian di Ponorogo juga ada. Supaya lupa nama. Togamas, Pak. Kenapa? Togamas. Nah, Togamas ya Togamas. Nanti saudara cari di Togamas. Kalau datang ke Togamas cari di komputernya itu aja atau tanyakan ke petugas dan ada nggak buku ini? Karena memang sekarang sudah jarang kelihatannya. Teknik pantai, warnanya hijau, warnanya bukunya ya. Warnanya hijau, kemudian ada gambar pantai begitu. Ada dua bukunya, satu teknik pantai, satu perencanaan pantai. Dua-duanya, satunya itu memang mengenai dasar-dasar teknik pantai, satunya mengenai perencanaannya. Tapi sebenarnya isinya hampir sama ya. Tapi di dua buku itu masih ada tabel-tabelnya ini. Tapi kalau saudara kalau sulit mencari buku itu, untuk tabelnya ini saya kira mungkin bisa di-download ya, tapi nanti coba saya carikan file ya, barangkali filenya masih ada. Tabelnya nanti bisa saudara, kalau ada nanti saya upload aja atau saya kirim lewat WA group ya. Baik, saya kira begitu. Ini baterainya juga betul-betul sudah hampir mati. Ya. Oh, masih lama, masih 19 menit rupanya. Ya ini jadi, ini contoh soal ada gelombang yang datang dengan periode. Jadi periode, jadi T besar itu 10 detik. Jadi gelombang angin ini periodenya dalam detik, jadi pendek ya. Kemudian panjang gelombangnya juga tidak terlalu panjang, hanya sampai kira-kira 200 meter atau 150 dan sebagainya. Lain dengan gelombang pasang surut. Kalau gelombang pasang surut itu periode sampai jam, kemudian jaraknya sampai ratusan kilometer. Nah ini kalau gelombang angin ini periodenya dalam detik, ya. Kemudian panjang gelombangnya meter, 100 meter, 200 meter, 150 dan sebagainya. Jadi periode 10 detik bergerak menuju pantai. Nah, tapi dia bergeraknya dari jarak pada daerah di mana kedalamannya 200 meter. Menuju ke kedalaman 3 meter. Jadi dari laut yang jauh, laut dalam menuju ke pantai, kemudian periodenya hanya 10 detik, kemudian di sana dia periode 10 detik itu
pada kedalaman 300 meter. Kemudian dia nanti sampai pada kedalaman 3 meter, saudara ditanya berapa kecepatan rambat gelombangnya dan panjang gelombangnya. Jadi pada kedalaman 200 meter dan pada kedalaman 3 meter ini. Ya. Nah, nanti ini kembali kepada rumus, nanti saudara gunakan rumus ini untuk karena di asumsinya pada 200 meter ini pada kedalaman atau di laut dalam ya. Sehingga pada 200 meter ini dengan periode 10 detik, maka L0-nya, maka saudara lihat tadi yang teori mengenai laut dalam, laut dangkal, dan peralihan tadi, maka saudara cari L0-nya. Nah, L0-nya kan rumusnya kan 1,56 T kuadrat. Sehingga nanti panjang gelombang di laut dalam adalah 156 meter. Untuk kedalaman 200 meter, maka D per L 200 per 156, 1281. Nah, kemudian saudara lihat tabel, di tabel hubungan antara D per L dan D per L0 ya. Nah, tapi di sini kelihatan bahwa D per L0-nya ternyata ketemunya lebih besar 1. Jadi D per L0 sebenarnya tidak lebih dari 1 ya. Lebih besar 1, sehingga D per L0 sama dengan D per L. Sehingga L-nya sama dengan L0 156 meter. Kemudian berapa harga C-nya? Ya, C-nya 1,56 T, maka sama dengan 15,6 meter per detik. Gampang ini. Sekarang pada kedalaman 3 meter, ya, kita lihat D per L0-nya berapa? Karena kedalaman D-nya 3 meter, maka 3 per 156. Ketemu 0,0192. Kemudian saudara pakai tabel. Tabelnya yang ini tadi ya. Nah, tabel ini. Jadi di sini, mana ini? Ketemu D per L0-nya 0,0192. Kalau D per L-nya ketemu, maka saudara bisa mencari D per L. Jadi kalau lihat tabel ini, D per L0-nya sekian, maka saudara bisa mencari harga D per L-nya. Ya. D per L sekian. Sehingga L-nya, karena D-nya 3 meter, maka saudara bisa menghitung berapa L-nya. Kalau L-nya ketemu, maka saudara bisa menghitung harga C-nya, di mana C-nya GT kuadrat 2V tangan 2VD per L. Jadi G-nya 98 kalikan 1, kalikan 10 ya, karena periode 10. Kemudian tangan hiperbolikusnya ketemu sekian, 2V-nya sudah hitung, ketemu 5,3 meter per detik. Oke, yang perlu saudara perhatikan adalah pada saat gelombang ini bergerak ya. Ini saya tutup saja. Yang perlu saudara perhatikan ya, kalau gelombang itu bergerak dari kejauhan atau laut dalam menuju pantai, maka di situ kita tahu bahwa di situ ada kedalaman airnya ya, D-nya, ada panjang gelombangnya, ada kecepatan rambat gelombangnya ya, kemudian ada periode gelombangnya ya. Jadi ada kedalaman D, ada C kecepatan rambat, ada L panjang gelombangnya, ada T periode gelombangnya ya. Dari 4 parameter ini ya, kalau gelombang itu bergerak, maka yang akan konstan, akan tidak berubah adalah T-nya. Ya. Jadi kalau ada gelombang yang bergerak dari laut dalam menuju ke laut dangkal atau menuju ke pantai, maka kalau ada parameter D, parameter L, parameter C, dan parameter T, ya, maka yang tidak berubah itu adalah T-nya. Ya. C, D, dan L bisa berubah, tapi T-nya tidak akan berubah. Ya. Itu yang harus saudara kenali, saudara perhatikan, bahwa periode gelombangnya tidak akan berubah. Sehingga nanti kalau nanti pada waktu gelombang itu bergerak dengan harga T, misalnya periodenya 10 detik, kemudian harga C-nya itu dulunya misalnya 5 meter per detik,
maka nanti pada saat menuju pantai maka dia C-nya akan berubah. Tapi ada kemungkinan bahwa C-nya bisa makin besar dan L-nya bisa makin pendek. Ya. Tapi D-nya juga otomatis makin pendek karena D-nya kedalamannya kan makin mendekati pantai makin dangkal. Ya. Jadi yang perlu saudara perhatikan bahwa T-nya tidak akan berubah. Oke, saya kira itu contoh perhitungan ya. Jadi, nah itu perhitungan nanti kan hanya baru perhitungan mencari panjang gelombang, periode gelombang. Nanti ada perhitungan mencari tenaga gelombang, perhitungan mencari energi gelombang, dan contoh perhitungan mencari tenaga gelombang. Ya, nanti ada 4 contoh itu yang sudah bisa baca. Nanti kalau sudah itu selesai, itu baru bagian kecil dari teori gelombang ya. Nanti setelah itu nanti kita akan belajar mengenai pasang surut dan sebagainya. Kemudian baru nanti kita akan belajar mengenai statistik gelombang. Ini statistik gelombang ini agak sedikit apa ya, tidak sulit tapi agak sedikit panjang karena menyangkut dengan statistik ya. Ya, nanti kalau statistik gelombang ini mungkin kayak kalau di hidrologi itu seperti meramalkan hujan rencana ya atau debit rencana. Jadi ini sama dengan statistik gelombang itu sama dengan satu mata kuliah hidrologi. Ya. Bagaimana menentukan hujan rencana, debit rencana dan sebagainya. Setelah itu kita baru mencari pasang surut. Pasang surut ini akan lebih kompleks lagi, tapi nanti saya tidak akan sempat mengajar itu ya. Nanti kita to the point aja pada data yang akan hasil dari pengukuran. Tapi sebenarnya kalau kita mengukur di laut itu nanti kita harus melakukan proses statistik lagi untuk pasang surut sehingga didapatkan pasang tertinggi, surut terendah, kemudian berapa jarak antara pasang tertinggi dan sebagainya. Kalau nanti gelombang sudah ada, pasang surut sudah ada, kemudian nanti kita melangkah kepada ya kalau harus saya kira harus nanti bisa kita pelajari. Nanti setelah itu kita baru belajar mengenai sedimen transport. Ya. Sedimen transport itu kalau di sungai ada satu mata kuliah tersendiri. Ya. Tapi nanti di pantai ini kita gabung. Sedimen transport pantai ini sangat rumit dan kompleks, tapi kita nanti akan ambil poin-poinnya saja yang sederhana. Ya. Artinya yang didasarkan pada teori-teori yang relatif sederhana. Jadi seperti pada teori gelombang airi ya. Nanti sedimen transport itu juga berdasarkan teori-teori yang kita kenal dengan ada namanya teori set dan sebagainya. Kalau kita ingin belajar lebih detail nanti, kita bisa menggunakan sebenarnya sama halnya dengan struktur ya, tapi kalau laut ini lebih luas ya. Sama saja dengan nanti kalau kita di 200 meter atau 1 kilometer ya ke arah laut, nanti itu kita petakan. Setelah kita petakan nanti, kemudian kita buatkan nodel-nodel poin kalau dinumerikkan ya. Kalau kita sudah bisa numerik, nanti kita buatkan numeriknya. Kemudian nanti dengan numerik tadi kita akan bisa mengetahui kedalaman pada setiap titik pada jaring-jaring numerik yang kita buat tadi. Kita bisa mengetahui berapa kedalamannya, berapa kecepatan di situ, berapa tinggi gelombang di situ, berapa sedimentasi di situ dan sebagainya, sehingga nanti oleh karena itu ada model-model atau software-software yang didasarkan pada persamaan numerik untuk pantai ya. Tapi itu model-model itu nanti digunakan untuk biasanya untuk menghitung hidrodinamikanya ya. Untuk mencari kecepatannya, mencari kedalamannya, mencari tinggi gelombangnya dan sebagainya. Plus nanti untuk dimodelkan untuk kondisi morfologinya. Morfologinya nanti apakah daerah pantai ini mengalami sedimentasi atau mengalami erosi dan sebagainya. Dan nanti modelnya juga ada yang 1 dimensi, 2 dimensi dan seterusnya. Nanti kita bahas secara umum di akhir kuliah kita. Oke, saya kira begitu ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap, nanti dibaca
materi yang saya berikan. Kemudian nanti hari Senin yang akan datang kita bahas lagi ya contoh-contoh perhitungan itu. Nanti kita melangkah pada materi yang lain. Karena materinya banyak sekali ini saya sendiri kadang-kadang bagaimana menyampaikannya bingung saya. Karena mana yang poin yang nanti kalau pasang surut itu juga begitu. Belum nanti karena ada tapi ini nanti semuanya penting untuk perencanaan pelabuhan. Ya. Jadi nanti tujuannya ada dua. Satu merencanakan bangunan itu bisa dermaga atau pelabuhan itu, atau bangunan nanti namanya bangunan pengaman pantai. Itu satu untuk menghitung bangunan. Kedua untuk mencari morfologinya, perubahan garis pantainya. Saudara tahu kalau pantai itu mengalami erosi, maka kalau saudara punya rumah di pinggir pantai, rumah saudara bisa hilang ya. Jadi ini pengalaman dulu itu kalau ada perumahan nelayan di pinggir pantai dalam waktu 1 tahun kemudian hilang atau musnah itu karena proses abrasi tadi ya. Nah, proses abrasi tadi sebenarnya bisa dicegah, tapi tentu saja kita tahu bahwa kalau kita membuat bangunan di laut atau mungkin yang paling mudah di air aja pasti akan lebih mahal daripada bangunan di darat. Maka kadang-kadang untuk membangun pelabuhan atau membangun bangunan di laut itu, maka kalau secara ekonomi tidak menguntungkan, pasti tidak akan dibangun. Kalau hanya tujuannya untuk melindungi perumahan atau perkampungan, pasti sulit dilaksanakan karena ya mungkin lebih murah memindahkan orang tadi daripada lebih murah memindahkan orang dan dibuatkan rumah daripada membuat bangunan pantainya. Itu sering terjadi begitu. Jadi saya dulu ada pengalaman di daerah Probolinggo itu, ada perkampungan nelayan yang sepanjang berapa kilometer sepanjang itu pantainya mengalami abrasi. Baterai bapaknya habis ya, Rek? Itu namanya tidak boleh memaksakan ya guys ya. Udah mau habis. Cukup. Tuh. Pesan moral yang kita dapatkan buat sore hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca doa biar bermanfaat ilmunya, oke? Doa mulai. Amin. Nah, udah, makasih teman-teman. Amin. Kita tutup kelas pada sore hari ini ya. Udah gelap. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Dadah semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terus diomongin passwordnya biar pada bangun. Terima kasih Pak.